Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar reruntuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu para pemimpin barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir, 85% penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka yang mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan bahwa peperangan Israel tidak lagi dapat dibenarkan. Pihaknya menyatakan bahwa sehubungan dengan Rafah, semua negara sepakat bahwa Israel harus berhenti. Jerman adalah salah satu pendukung setia Israel dan pengekspor senjata utama ke negara tersebut, juga telah mengubah retorikanya dengan wakil kanselir Jerman Robert Habeck mengkritik Israel atas pendekatannya yang tidak proporsional di jalur Gaza untuk pertama kalinya pada hari Sabtu lalu. Tindakan Israel ini tidak sesuai dengan hukuman internasional. Kemudian, selain itu, pihak-pihak internasional kini tengah mengecam Israel dan juga Netanyahu atas penyerangan dahsyat di kamp pengungsian di Rafah. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Pengungsi Gaza mulai berkemas dan pergi setelah serangan Israel di kamp mereka menewaskan sedikitnya 45 orang. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Tampak dalam video, saudara, sejumlah pengungsi ini sudah mulai mengemasi barang-barangnya, bahkan mereka mulai mengangkuti barang-barang tersebut menggunakan kendaraan seadanya. Seperti diketahui, serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang, gambar anak-anak yang hangus dan termutilasi memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata. Pengumuman pada Senin 27 Mei 2024 lalu yang menurut pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyasar senior Hamas dalam serangan yang
tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. Rumah sakit lapangan terdekat yang dioperasikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar reruntuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu para pemimpin Barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir, 85% penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka yang mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan bahwa peperangan Israel tidak lagi dapat dibenarkan. Pihaknya menyatakan bahwa sehubungan dengan Rafah, semua negara sepakat bahwa Israel harus berhenti. Jerman adalah salah satu pendukung setia Israel dan pengekspor senjata utama ke negara tersebut, juga telah mengubah retorikanya dengan wakil kanselir Jerman Robert Habeck mengkritik Israel atas pendekatannya yang tidak proporsional di jalur Gaza untuk pertama kalinya pada hari Sabtu lalu. Tindakan Israel ini tidak sesuai dengan hukuman internasional. Kemudian, selain itu, pihak-pihak internasional kini tengah mengecam Israel dan juga Netanyahu atas penyerangan dahsyat di kamp pengungsian di Rafah. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Pengungsi Gaza mulai berkemas dan pergi setelah serangan Israel di kamp mereka menewaskan sedikitnya 45 orang. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Tampak dalam video, saudara, sejumlah pengungsi ini sudah mulai mengemasi barang-barangnya, bahkan mereka mulai mengangkuti barang-barang tersebut menggunakan kendaraan seadanya. Seperti diketahui, serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang. Gambar anak-anak yang hangus dan termutilasi memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata.
Pengumuman pada Senin 27 Mei 2024 lalu yang menurut pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyasar senior Hamas dalam serangan yang tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. Rumah sakit lapangan terdekat yang dioperasikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar reruntuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala Diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu para pemimpin Barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir, 85% penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka yang mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan bahwa peperangan Israel tidak lagi dapat dibenarkan. Pihaknya menyatakan bahwa sehubungan dengan Rafah, semua negara sepakat bahwa Israel harus berhenti. Jerman adalah salah satu pendukung setia Israel dan pengekspor senjata utama ke negara tersebut, juga telah mengubah retorikanya dengan wakil kanselir Jerman Robert Habeck mengkritik Israel atas pendekatannya yang tidak proporsional di jalur Gaza untuk pertama kalinya pada hari Sabtu lalu. Tindakan Israel ini tidak sesuai dengan hukuman internasional. Kemudian, selain itu, pihak-pihak internasional kini tengah mengecam Israel dan juga Netanyahu atas penyerangan dahsyat di kamp pengungsian di Rafah. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Pengungsi Gaza mulai berkemas dan pergi setelah serangan Israel di kamp mereka menewaskan sedikitnya 45 orang. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Tampak dalam video, saudara, sejumlah pengungsi ini sudah mulai mengemasi barang-barangnya, bahkan mereka mulai mengangkuti barang-barang tersebut menggunakan kendaraan seadanya. Seperti diketahui, serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang,
gambar anak-anak yang hangus dan termutilasi memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata. Pengumuman pada Senin 27 Mei 2024 lalu yang menurut pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyasar senior Hamas dalam serangan yang tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. Rumah sakit lapangan terdekat yang dioperasikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar reruntuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala Diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu para pemimpin Barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir, 85% penduduk Gaza terpaksa meninggalkan rumah mereka yang mengakibatkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto mengatakan bahwa peperangan Israel tidak lagi dapat dibenarkan. Pihaknya menyatakan bahwa sehubungan dengan Rafah, semua negara sepakat bahwa Israel harus berhenti. Jerman adalah salah satu pendukung setia Israel dan pengekspor senjata utama ke negara tersebut, juga telah mengubah retorikanya dengan wakil kanselir Jerman Robert Habeck mengkritik Israel atas pendekatannya yang tidak proporsional di jalur Gaza untuk pertama kalinya pada hari Sabtu lalu. Tindakan Israel ini tidak sesuai dengan hukuman internasional. Kemudian, selain itu, pihak-pihak internasional kini tengah mengecam Israel dan juga Netanyahu atas penyerangan dahsyat di kamp pengungsian di Rafah. ברפיח כבר פינינו כמיליון תושבים בלתי מעורבים. ולמרות המאמץ העליון שלנו שלא לפגוע בבלתי מעורבים, קרתה לצערנו אמש תקלה טרגית. אנחנו חוקרים את המקרה, אנחנו נסיק את המסקנות. Pengungsi Gaza mulai berkemas dan pergi setelah serangan Israel di kamp mereka menewaskan sedikitnya 45 orang. Informasi tersebut berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan di jalur Gaza yang dikuasai oleh kelompok Hamas. Tampak dalam video, saudara, sejumlah pengungsi ini sudah mulai mengemasi barang-barangnya, bahkan mereka mulai mengangkuti barang-barang tersebut menggunakan kendaraan seadanya.
Seperti diketahui, serangan udara Israel yang menyebabkan kebakaran besar di area tenda pengungsi di Rafah telah menewaskan 45 orang, gambar anak-anak yang hangus dan termutilasi memicu kemarahan para pemimpin global dan membahayakan perundingan gencatan senjata. Pengumuman pada Senin 27 Mei 2024 lalu yang menurut pasukan pertahanan Israel yakni IDF menyasar senior Hamas dalam serangan yang tepat tampaknya telah memicu api yang menyebar dengan cepat melalui tenda-tenda dan akomodasi darurat. Rumah sakit lapangan terdekat yang dioperasikan oleh Komite Palang Merah Internasional dan rumah sakit juga terkena dampak luar biasa. Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai oleh Hamas mengatakan sekitar setengah dari korban tewas adalah perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Anak-anak yang bertelanjang kaki berkeliaran di sekitar runtuhan yang berasap pada Senin 27 Mei 2024 lalu waktu setempat, yakni ketika pencarian korban tewas terus berlanjut dan keluarga yang berduka bersiap untuk menguburkan orang yang mereka cintai tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan di parlemen bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan serangan udara itu. Aksi sadis tentara Israel dengan menyerang Rafah menggunakan bom memicu demonstrasi besar-besaran di sejumlah kota di Eropa. Demo anti-Israel, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdalih atas pengeboman dahsyat kamp pengungsian di Rafah. Pihaknya mengatakan kepada parlemen bahwa serangan mematikan yang menimpa kamp pengungsi di Rafah Gaza adalah kecelakaan tragis. Bahkan ia mengatakan kejadian tersebut sedang diselidiki oleh pemerintahannya. Sebelumnya diketahui, ini bukan pertama kalinya Israel menyerang wilayah yang telah diperintahkan kepada warga Palestina untuk dijadikan tempat mengungsi. Rafah sebagai kota paling selatan Gaza di perbatasan dengan Mesir dianggap sebagai tempat perlindungan terakhir. Kepala Diplomat Uni Eropa Josep Borrell juga menyerukan agar Israel menghentikan operasinya di Rafah. Sementara itu para pemimpin Barat semakin mendorong gencatan senjata, yakni menyerukan aliran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke daerah kantong yang terkepung dan memperingatkan Israel terhadap potensi serangan darat di Rafah. Menurut PBB, dalam 8 bulan terakhir,